kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat malam ini. Kami sudah dengar kesaksian yang membangkitkan iman kami, bahwa ketika kami percaya kepadamu, firman yang kami baca itu bukan sekedar tulisan, tapi benar-benar ada kuasa yang bekerja saat kami mendengar firman, kami menangkap firman, dan kami melakukan firman. Di situ kami melihat kebesaran Tuhan bekerja di luar akal pikiran kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang senyatanya Tuhan sudah sediakan di balik setiap masalah kami. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak mau tinggal dalam masalah. Kami mau tinggal dalam hadirat Tuhan. Kami mau tinggal di dalam perlindungan kekuatan Tuhan, karena kami tahu ketika kami tinggal di dalam hadirat-Mu, kami akan melihat kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu NN saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah dekat di dalam hatinya. Bahkan saat ini juga dia sudah merasakan betapa cinta Tuhan lebih dari segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita yang luar biasa ya. Saya sendiri terima kasih buat Bu NN. Saya juga ketemu beliau ada di TikTok ya. Ternyata sosmed itu wow, jangkauannya luar biasa ya. Saya bersyukur kalau saya percaya bahwa bukan kebetulan bagaimana Bu NN itu diarahkan Tuhan untuk bisa mendapat kekuatan ya. Mungkin karena dia juga bukan orang yang kenal firman apa, dia mungkin ya ambil jalan yang bukan sesuai dengan perceraian diperbolehkan ya, tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap tuntun. Buktinya apa Bu NN, kalau tidak sampai meninggal bunuh diri, itu sudah mujizat luar biasa. Hari-hari ini banyak loh, tadi ada seorang yang ibu yang konseling saya tadi pagi, dia bilang gini, Bu, saya ini sudah percobaan bunuh diri berkali-kali tidak mati. Salah satunya karena tekanan ekonomi yang berat. Salah satunya saudara tahu, minum obat 100 butir obat tidur, habis ke 100, tidak mati Bu Eli. Setelah tidak mati, dia berikutnya tidak mati-mati, coba percobaan bunuh diri. Dia mau lompat dari lantai berapa apartemen, ya dari ketinggian yang tinggi, kok tiba-tiba ketemu satpam katanya. Akibatnya dia tidak jadi bunuh diri. Dan berapa kali pencobaan bunuh diri dia lakukan, ternyata Tuhan masih sayang. Ya, tapi jangan coba-coba saudara ya. Kalau mati beneran, karena saya pernah mendoakan seorang ibu minum obat tidur hitungan yang ke-50 ke atas. Di situ sudah putus ya, putus yang namanya urat syarafnya otak. Itu otak, jaringan otak utamanya putus, dan dia koma berapa hari, anaknya 5 loh saudara, masih kecil, sampai bilang gini, mami bangun, mami bangun gitu ya. Tapi ternyata maminya nggak bisa bangun sampai hari H meninggal dunia. Dan yang paling tragis, pada waktu istrinya meninggal, suaminya yang jadi masalah ternyata menikah lagi ya. Makanya di dunia ini kita jangan sampai terlalu tinggal dalam masalah. Kalau kita tinggal di dalam masalah, maka kita hari ini pasti ngalami keadaan yang paling sulit. Orang kalau tinggal dalam masalah ya, kita nggak akan lihat jalannya Tuhan. Kita nggak akan lihat hari esok. Senyatanya hari ini saudara tetap setia bertahan aja seperti Bu NN tadi cerita. Apapun masalahnya, itu pasti ada expirednya. Nggak mungkin masalah itu menjadi pengendali hidup kita. Dalam hidup kita, seburuk-buruknya keadaan hidup yang sedang terjadi, tetap Tuhan itu pegang kendali hidup kita. Karena dia itu alfa dan omega. Apa yang berakhir, apa yang mula-mula, dan yang akhir kehidupan kita, selalu kita itu di dalam pengendalian Tuhan. Itu sebabnya malam ini yuk saya akan berkhotbah tentang bagaimana jangan tinggal di dalam masalah. Kita buka dulu di Mazmur 142 ayat 7 sampai 8. Mazmur 142 ayat 7 sampai 8. Ya, kita baca sama-sama. Perhatikanlah, lihat ya,
teriakku sebab aku telah menjadi sangat lemah. Mungkin hari ini engkau bergabung di Zoom ini karena engkau sudah capek, sangat lemah, itu sudah sangat capek, Bu Eli. Kalau capek fisik ya, orang dipijet, mungkin tidur sudah segar kembali. Tapi kalau sudah capek pikiran, saudara tahu, gimana kalau orang sudah capek pikiran, jalan keluar masalah itu bangun tidur juga nggak ada. Lama-lama kita kepingin bunuh diri nggak jelas. Makanya kita nggak pernah salahin orang itu kalau sudah keadaan yang sudah mentok, pasti kepingin mati. Karena mereka sudah berkata, buat apa artinya hidup? Itu iblis. Nah, lihat, lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Mungkin hari ini, saudara menghadapi orang-orang yang menindas hidup saudara. Musuhmu sudah terlalu kuat. Sehingga engkau menghadapi keadaan hidup, engkau terlihat kecil sudah, Bu Eli. Musuh itu sudah seperti Goliat terlalu kuat, sementara saya sudah terlalu kecil, nggak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi, saudara jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhan, karena yang terlalu kuat itu tetap Tuhan. Musuh masalah itu nggak ada yang terlalu kuat. Ketika kita melibatkan kuasa Tuhan yang terlalu besar, terlalu kuat di dalam kehidupan kita, maka kita percaya bahwa yang paling besar, yang paling kuat di dalam kehidupan kita ini bukan masalah kita, tapi Tuhan yang ada di pihak saudara dan saya. Lihat ayat 8. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Pastikan hari ini juga banyak orang yang terpenjara karena masalah. Kelihatannya orang bisa ketawa, bebas, mau kemana-mana. Tapi betapa banyak orang yang hari ini makan ingat masalah, tidur ingat masalah, duduk ingat masalah, mau doa ingat masalah, mau baca firman ingat masalah, mau melakukan kerja ingat masalah. Saudara percaya, orang seperti ini kelihatannya bebas, tapi tanpa kita sadari kita sedang memenjarakan diri kita sendiri dengan beban yang berat. Bayangin mau makan enak, lihat makanan enak, tiba-tiba ingat pelakor, nggak bisa makan, asam lambung naik. Mau makan, tiba-tiba ingat hutang. Ya, ingat hutang, asam lambung naik. Mau tidur, tiba-tiba ingat jumlah tabungan yang sudah semakin merosot, nggak punya tabungan, usaha yang sepi, toko yang sepi. Kira-kira saudara gimana? Orang mau tidur, tiba-tiba ingat masalah, tiba-tiba asam lambung tinggi, saudara mulai tegang, panik, nggak bisa tidur lagi. Mulai keadaan, bahkan ada seorang yang bertanya sama saya, Bu, saya ini stres tingkat tinggi, sudah 3 hari tidak tidur loh, Bu, tidak bisa tidur, minum obat tidur juga cuman tahan 2 jam, tidak bisa tidur, itu karena saking stresnya hidup saya. Makanya orang stres, depresi, selama kita tinggal dalam masalah, masalah itu tidak akan pernah beranjak dari hidup saudara. Justru masalah itu makin mematikan hidup saudara dan saya. Tapi kalau hari ini kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita tinggal di dalam kekuatan kuasanya, maka kita tidak akan stres depresi lagi, kita akan bisa move on, kita akan bisa sukacita. Kita hari ini percayalah, waktu kita move on, kita mempercayai Tuhan, kita tidur aja, Tuhan berkata gini, aku memberikan berkat buat orang yang dicintainya pada waktu tidur. Seringkali kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan pada waktu kita istirahat, kita tidur. Kenapa? Setiap hari. Karena kita dipenjara oleh masalah. Makanya 3 hal. Yuk, jangan tinggal dalam masalah. Itu ada 3 hal alasannya. Yang pertama, Tuhan itu memperhatikan teriak kita yang sangat lemah. Ya, Pemazmur berkata apa? Tuhan, perhatikan teriakku sebab aku telah menjadi sangat lemah. Hari ini pastikan, Tuhan itu kalau kita lagi sangat lemah, enggak usah dipikiri terus masalah. Teriak aja sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, sudah.
saya sudah sangat lemah. Kira-kira Tuhan itu dengar nggak setiap apa yang kita hari ini alami? Saya percaya Bu NN bisa hari ini ya, kalau tadi saya sempat telepon sama Bu NN sebentar, dan dia berkata bahwa dia bisa hidup sukses luar biasa, diberkati dari nggak bisa makan loh. 5 hari nggak makan, cuman makan super mie sama anaknya. Itu bukan perkara yang benar-benar usaha manusia. Mungkin buat Bu NN untuk menjadi hari ini bukan kekuatan manusia lagi. Siapa yang bisa membawa Bu NN hari ini dari nol nggak bisa makan, 5 hari harus puasa. Tapi hari ini saya tadi tanya pekerjaannya Tuhan berkati luar biasa. Hari ini percayalah setiap kehidupan saudara yang mengalami keadaan sangat lemah, saat kita hari ini tidak tinggal dalam masalah, mungkin hari ini keadaan hidup kita akan dibawa Tuhan, bukan hanya menjadi kuat tapi sangat kuat. Karena apa? Karena Tuhan kita itu sangat besar. Dan kalau dia yang sangat besar menyertai saudara dan saya, kita bukan lagi lemah selamanya. Lemah itu cuma sesaat sebagai batu loncatan bahwa kita akan menjadi posisi yang sangat kuat. Itu sebabnya yang kedua, Tuhan itu melepaskan kita dari musuh yang kuat. Jangan lihat musuhmu. Jangan lihat masalahmu yang kuat, yang besar. Keuanganmu hari ini benar-benar terpuruk, itu sangat kuat. Mungkin posisi orang yang merusak rumah tanggamu di posisi yang sangat kuat hari ini. Suamimu hari ini sudah kehilangan arah, istrimu kehilangan arah, anak-anak kehilangan arah. Mungkin hari ini kita menghadapi yang keadaan yang mungkin secara akal kita sudah tidak punya kemampuan untuk menghadapi musuh. Tapi sekali lagi, siapa yang berjanji untuk melepaskan dari semua musuh yang kuat? Tuhan yang kuat. Posisi Tuhan itu tidak pernah terkalahkan oleh musuh kita yang kuat. Daud bisa mengalahkan Goliat bukan karena hebatnya Daud melempar batu yang seumban itu, tapi karena hebatnya Tuhan yang kuat. Begitu batu dilempar bagian Daud, maka yang mengambil alih untuk batu itu bisa membunuh Goliat, itu pasti kuasa Tuhan yang kuat. Sama ketika kita hari ini tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita masih punya iman, doa, pengharapan yang kuat di hadapan Tuhan, maka iman, doa, pengharapan kita akan membawa kita keluar. Tuhan akan melepaskan saudara dan saya dari masalah musuh yang kuat. Yang ketiga, Tuhan itu pasti mengeluarkan saudara dan saya dari mana? Dari penjara. Hari ini jangan setiap hari memenjarakan diri kita dengan masalah. Kita ini sudah harus keluar dari penjara masalah. Hari ini izinkan perisai Tuhan yang mengelilingi hidup kita. Jangan lagi masalah yang mengelilingi hidup kita. Sekalipun memang hutang kita tambah besar, toko kita tambah sepi, pasangan hidup kita makin error, anak-anak makin berontak, kankermu makin stadiumnya naik. Banyak hal buruk yang bisa menimpa kita. Tapi sekali lagi jangan pernah tinggal di dalam masalah. Masalah itu cuma kendaraan yang membawa kita masuk di dalam rencana Tuhan yang besar. Bukan masalah itu membawa kita hancur. Walaupun keadaanmu sangat lemah. Hari ini keadaan musuhmu kuat. Hari ini engkau dikelilingi, dipenjara oleh masalah. Tapi sekali lagi kita mau move on. Jangan terus tinggal dalam keadaan yang lemah. Kita lemah, tapi Tuhan kita kuat, maka kita juga kuat. Kita hari ini punya musuh yang kuat, tapi karena Tuhan kita besar, maka musuh kita pasti kalah. Kita hari ini dikelilingi oleh masalah yang bertubi-tubi, tapi kita perlu tahu, hidup kita dikelilingi oleh kasih karunia Tuhan yang setiap hari tidak pernah habis-habisnya. Percayalah, kasih karunia Tuhan itu jauh lebih besar dari masalah kita. Jadi 3 hal ini yang saya akan bahas. Kita lihat contohnya. Bagaimana kalau Tuhan itu memperhatikan teriak kita yang sangat lemah. Saudara percaya hari ini
belajarlah untuk berkata sama Tuhan, Tuhan, masalahku memang kelihatannya besar, tapi Tuhanku jauh lebih besar. Aku tidak pernah takut lagi. Aku nggak mau tinggal dalam masalah. Aku mau tinggal di dalam firman. Setiap hari percayalah. Orang yang tinggal di dalam firman, orang yang selalu memperkatakan firman, orang yang selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan dengan berdoa dan bersyukur, di situ kemenangan pasti terjadi. Lihat Mazmur 69 ayat 10, kita baca terlebih dahulu. Mazmur 69 ayat 10 dan 14 ya. Setelah itu 1 poin, 2 poin, 3 poin kita selesai, nanti boleh tanya jawab ya. Saudara yang lagi terpuruk, yuk bangkit. Setiap hari jangan mau tinggal dalam masalah, tinggal dalam firman, tinggal dalam hadirat Tuhan dengan berdoa dan bersuka cita, bersyukur. Di situ kita akan melihat kemenangan yang luar biasa. Mazmur 69 ayat 10 sampai 14. Lihat, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Lihat ya 11. Walaupun hari ini mungkin kita sudah posisinya orang benar ya, mungkin kita sudah cinta Tuhan, kita sungguh-sungguh, tapi banyak masalah yang timbul. Lihat, aku meremukkan diriku dengan berpuasa. Hari ini Victory puasa 40 hari, kita mau hancur hati datang kepada Tuhan, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Lihat ya, puasa yang kita lakukan mungkin hari ini tidak membawa keadaan tambah baik, ada banyak celah, ada banyak masalah yang bertubi-tubi justru menimpa kita. 12, aku membuat kain kabung menjadi pakaianku, aku menjadi sindiran bagi mereka. 14, aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang dengan kecapi, peminum-peminum menyanyi tentang aku. Mungkin hari ini posisimu sebagai orang benar, tapi kita sendiri ngalami keadaan enggak. Mungkin orang berdosa bisa bilang gini, buktinya hidupmu lo terhina. Mana kalau ada Tuhan, buktinya kamu juga hidup susah. Mungkin pada waktu kita sudah berpuasa sungguh-sungguh, tapi banyak masalah. Sekali lagi jangan tinggal dalam masalah. 14. Tetapi, nah ini yang harus kita lakukan. Hari ini percayalah, kalau Tuhan memperhatikan teriak kita pada saat kita sangat lemah, percayalah. Apa yang dilakukan Daud? Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu engkau berkenan ya Allah, demi. Nah ini, yuk kita sadar malam ini, kita perlu teriak pada waktu kita mengalami keadaan yang sangat lemah. Kenapa? Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Pastikan kalau hari ini kita tidak tinggal dalam masalah, Tuhan itu memperhatikan teriak kita yang sudah sangat lemah, karena yang pertama, Tuhan itu pendengar yang setia. Waktu kita mengalami keadaan yang lemah, kita tinggal dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mengucap syukur, bersuka cita. Kita percaya, kalau kita curhat sama manusia, manusia bukan pendengar yang setia, tapi kita ini punya pendengar yang setia, yang selalu terbuka telinganya untuk mendengar apa yang saudara doakan di tengah masa yang sangat lemah. Bahkan Daud berkata, demi kasih setianya yang besar, di tengah tekanan, di tengah keadaan yang sangat lemah, ada kasih setia Tuhan yang besar, bahkan ada pertolongannya yang setia. Berarti apa saudara? Pertolongannya tidak pernah terlambat. Makanya orang yang tidak tinggal dalam masalah, hidupnya pasti bawaannya apa? Sukacita. Tuhan, biarpun masalahku besar, aku sangat lemah, aku nggak mau lagi hidup dalam keterpurukan. Aku harus bangkit, aku harus move on, supaya aku tahu bahwa pendengar yang setia itu selalu ada. Pendengar, bukan hanya pendengar, Tuhan itu kasih setianya besar, bahkan pertolongannya yang setia, yang tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Malam ini tidak ada alasan orang yang terpuruk lagi, sudahlah move on. Semakin
saudara move on, saudara semakin melihat bagaimana doa-doa saudara itu pasti dijawab. Kasih setia Tuhan yang besar dicurahkan sama saudara dan saya malam ini. Bahkan pertolongannya yang setia, yang tidak pernah terlambat. Kita ini cuma menantikan waktunya Tuhan, cuma tunggu waktunya Tuhan. Pasti ada waktunya Tuhan. Saudara pikir Tuhan itu merancangkan kecelakaan buat hidup saudara dengan penundaannya? Nggak pernah. Sekalipun Lazarus kelihatannya sudah sakit keras, sudah teriak-teriak, sampai saudaranya pun tua, engkau anak yang orang yang kau kasih sakit keras. Tuhan itu menunda dengan perkara yang sia-sia. Enggak. Pertolongan Tuhan itu selalu setia. Walaupun terlihat manusia berkata, Tuhan kenapa engkau terlambat menolong saudaraku? Mungkin hari ini kita semua berkata, kenapa ya Tuhan tuh kok tidak segera tolong masalahku yang sudah sangat lemah. Padahal aku sudah sangat lemah. Aku ini padahal sudah butuh pertolongan mendesak loh Tuhan, kepepet, urgent. Semua yang kita teriakkan hari ini, percayalah, malam ini juga, saudara, kalaupun Tuhan menunda waktunya, itu pun pasti yang terbaik. Saudara harus move on malam ini, tidak ada kata lain. Kalau kita mau lihat doa kita dijawab, kita mau lihat kasih setia Tuhan yang besar, bahkan pertolongannya yang setia, maka malam ini jangan pernah tinggal di dalam masalah. Hari ini bangkitlah malam ini, tidak ada kata terlambat ya. Saya cuma ngomong sama ibu yang tadi konseling sama saya bilang gini, Bu, ayo bangkit Bu, jangan bunuh diri Bu. Ibu bunuh diri pun itu cuma jalan tol ke neraka. Tapi ibu dengan bertahan, percayalah Tuhan itu pendengar yang baik. Dia pasti jawab pergumulan ibu. Walaupun hari ini ibu sampai rumah dijual habis semuanya. Ibu tidak punya rumah, ibu ini sampai ya dari punya rumah sampai kos saudara, tidak gampang. Orang punya rumah sampai tidak punya rumah, sampai ngontrak aja tidak bisa Bu Eli. Saya ini sama anak-anak kos, tinggal di kos. Bayangin, kalau orang sudah mengalami keadaan seperti ini, cuman ngerenungi nasib di kos-kosan, ya pasti ingin bunuh diri. Tapi coba kita bangkit hari ini. Kita berkata, Tuhan, aku sangat lemah, tapi aku datang ke alamat yang tepat, yaitu Tuhan yang pasti punya kekuatan yang super power, akan menolong hidupku. Percayalah, kita pasti lihat jawaban doa, kita pasti lihat kasih setia Tuhan, dan kita pasti menikmati pertolongan. Yang kedua, bagaimana Tuhan melepaskan saudara dan saya dari musuh yang kuat. Yuk kita lihat ayat yang 6, Mazmur 69, ayat yang ke-15 dan 17. Kita baca sama-sama. Setelah itu satu poin kita selesai ya. Saudara semangat aja yuk hari ini. Keadaan hidup mau tinggal di kos-kosan, mau suami tidak pulang, istri tidak pulang, anak-anak berontak, keuangan sulit, pastikan jangan tinggal di dalam masalah. Sekali lagi kita perlu move on, keluar. Jangan terus tinggal dalam masalah. Semakin kita tinggal masalah, semakin kita tidak lihat jawabannya Tuhan. Semakin kita tidak melihat kasih setia dan pertolongan Tuhan yang setia akan digenapi. Mazmur 69 ayat 15, kita baca sama-sama. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku. Kira-kira setiap hari kita ini tahu enggak, kerjaannya Tuhan tuh melepaskan orang benar loh. Hari ini pastikan ayat 17, jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik, berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Diulang lagi, Tuhan, aku percaya hari ini keadaan tidak baik, tapi kasih setia Tuhan baik, rahmat Tuhan besar. Yang menyertai saudara bukan hutang terus-menerus, tapi yang menyertai hidup kita dari musim ke musim, waktu ke waktu, itu kasih setia Tuhan yang baik dan rahmat yang besar. Makanya 3 hal, kalau Tuhan melepaskan kita dari musuh yang kuat, yang pertama, pastikan Tuhan itu pasti melepaskan kita dari lumpur yang akan menenggelamkan hidup saudara dan saya. Hari ini orang kalau sudah masuk dalam lumpur, itu kelihatannya keseret ke bawah ya. Orang rasanya sudah tidak bisa, mungkin saudara sudah tidak bisa lagi untuk melihat keadaanmu bangkit. Saudara sepertinya ditarik, lumpur
lumpur itu seperti gambaran yang menarik saudara, arahnya semakin ke bawah, arahnya semakin hancur. Tapi sekali lagi Tuhan itu di Mazmur 69 ayat 15 dan 17, Tuhan melepaskan kita dari lumpur yang akan menenggelamkan saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan melepaskan saudara dan saya dari orang yang membenci kita dan air yang dalam. Pastikan siapa yang bisa melepaskan hari ini. Selama kita tidak tinggal dalam masalah, Tuhan berjanji untuk melepaskan. Bahkan ketiga, Tuhan menjawab dengan kasih setia yang baik dan rahmatnya yang besar. Percayalah, saudara tidak bisa lepas hari ini, tidak jadi masalah. Tapi yang pasti, malam ini Tuhan berjanji untuk melepaskan saudara dan saya yang lagi dalam lumpur. Tuhan, aku sepertinya makin tenggelam. Saudara jangan tenggelam dalam kesusahan. Masalah boleh terlihat makin membawa hidupmu arahnya ke bawah. Tapi sekali lagi Tuhan akan melepaskan hidupmu arahnya itu ke atas. Tangkap ya saudara, mungkin hari ini masalah itu kelihatannya menenggelamkan hidupmu semakin terpuruk. Tapi pada waktu kita tidak tinggal dalam masalah, kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan musuh kita yang kuat. Apapun itu pasti dilepaskan. Bukan hanya dilepaskan, tapi Tuhan menjawab masalah saudara dan saya dengan kasih setia yang baik dan rahmatnya yang besar. Sekali lagi, jangan pernah terpuruk ya. Orang terpuruk itu makanya kalau orang terpuruk, stres, depresi, sudah kehilangan pegangan. Iblis itu paling bersorak-sorak. Ya. Saya pernah mendengar seorang ibu yang lompat dari lantai berapa ya? 24. Itu hidupnya benar-benar tragis, saudara. Mati seketika. Padahal hari itu semua orang sudah menasehati ibu ini. Jangan terpuruk. Sekalipun keadaan hidupmu makin tambah sulit, masih ada Tuhan. Padahal ibu ini suka ke gereja. Bahkan dia sempat diajak beberapa kali pelayanan. Tapi saking hidupnya berpikir, tidak mungkin Tuhan bisa lepas. Nggak mungkin rasanya. Bertahun-tahun dia menutup kuasa Tuhan. Dia tidak keluar dari masalah. Setiap hari dia cuma melihat bagaimana hidupnya bisa dilepaskan dari masalah dan itu tidak bisa lepas bertahun-tahun. Akibatnya dia nekat, saudara. Dia lompat ya, padahal hari itu dia lompat disaksikan dari keempat anaknya, bahkan suaminya sendiri menyaksikan dia bagaimana dia terjun bebas dari lantai 24 mati seketika. Itu sebabnya hari-hari ini ada banyak orang yang mati ketakutan. Itu sudah firman Tuhan. Tapi buat kita semua sebagai anak Tuhan, sudah jangan tinggal dalam masalah. Pesan saya, yuk tinggal dalam hadirat Tuhan, tinggal dalam firman Tuhan. Percayalah, hanya firman yang bisa memerdekakan saudara dan saya. Hanya tinggal dalam hadirat Tuhan membuat kita tenang hari-hari ini. Ya, kalau orang tinggal dalam hadirat Tuhan itu, saudara percaya, saya itu kalau sudah stres, saya sudah suntuk gitu ya, tidak bisa apa-apa, mau mikir ya tidak bisa mikir, apa yang mau dipikir, mau tidak bisa cari jalan keluar. Saya cuma masuk dalam hadirat Tuhan, saya cuma nyanyi, haleluya, haleluya, haleluya aja loh 12 kali. Itu kayak ada beban yang ditarik, saudara. Kayak ada beban berat yang di dalam hati saya yang membuat saya sepertinya gini, itu benar-benar kayak ditarik keluar, saudara. Saya tidak tahu kenapa ya. Dan cuma nyanyi haleluya 12 kali. Dan tidak terjadi apa-apa. Tapi rasa tenang di dalam hati saya itu seperti benar-benar bebas, saudara. Kayak ada satu vitamin yang ada seperti ekstra jos itu ya, membuat saya itu kembali menjadi pribadi yang tenang. Setelah itu baru mikir, iya kok bodoh ya saya tadi ya, kenapa ya saya kok sampai stres suntuk gitu ya. Tiba-tiba ketika saya sudah plong, Tuhan itu mulai bicara, Eli kenapa panik? Bukankah aku bisa membuka jalan pada saat engkau tidak ada jalan? Apa sih yang kamu perlu takutkan dalam
hidup ini, kalau yang besar itu aku ada di pihakmu. Percayalah, semuanya bisa aku lepaskan. Masalah yang tidak ada jalan keluar, aku bisa lepaskan. Musuh yang kuat, aku bisa melepaskan. Orang-orang yang merancangkan yang jahat atas hidupmu, aku bisa melepaskan. Bahkan kalau saudara baca malam ini, jawaban Tuhan, waktu kita sabar menantikan waktunya Tuhan, pasti yang terbaik. Kenapa? Karena jawaban doanya Tuhan selalu ditutup dengan kasih setia yang baik dan rahmatnya yang besar. Yang berikutnya, yang terakhir, yuk. Bagaimana Tuhan mengeluarkan kita dari dalam penjara. Mazmur 69 ayat 18. Kita baca sama-sama. Mazmur 69 ayat 18 dan 19 kita baca. Janganlah sembunyikan wajahmu kepada hambamu, sebab aku tersesat. Segeralah menjawab aku. Lihat ya, hari ini pastikan Tuhan tuh tidak pernah sembunyi. Jadi apa yang hari ini memenjarakan saudara, masalah hutang, terus pelakor, terus sakit penyakit, lagi ada di sekeliling kita. Tapi sekali lagi jangan mau tinggal dalam masalah. Jangan mau hidup terpenjara dengan pelakor, dengan jerat hutang, dengan sakit penyakit. Senyatanya Tuhan sudah membebaskan saudara dan saya bukan jadi orang-orang yang terpenjara, tapi orang-orang yang merdeka keluar lebih dari pemenang. Pastikan hari ini kita yang lagi tersesak, Tuhan tidak pernah sembunyi. Tuhan tidak pernah sembunyi, Tuhan tidak pernah tertidur atas masalah yang lagi memenjarakan hidup saudara dan saya ketika kita keluar dari masalah. 19, datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Hari ini Tuhan bukan hanya tidak pernah sembunyi, Tuhan juga pasti datang. Ketika Tuhan tidak sembunyi, Tuhan pasti datang kepada kita dan membebaskan kita dari musuh-musuh kita. Yang ketiga, 36 dan 37. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya. Selalu saya paling suka kalau di dalam firman Tuhan itu disebut anak cucu. Ya, makanya orang hari ini jangan berpikir orang ikut Kristus itu bodoh, nggak enak. Tapi senyatanya kita tahu kalau kita hari ini nggak sabar menantikan waktunya Tuhan, kita pilih jalan yang pintas, maka kita ini akan kehilangan warisan buat anak cucu. Senyatanya apa yang kita lakukan hari ini, jerih payah kita dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Diperhitungkan sampai anak cucu hamba-hambanya akan mewarisi. Berarti warisan penderitaan kita, waktu kita keluar dari masalah, kita tetap setia sama Tuhan. Anak cucu kita dapat warisan kita, tidak jelas saudara. Makanya 3 hal kalau Tuhan mengeluarkan kita dari dalam penjara. Yang pertama, Tuhan tidak pernah menyembunyikan wajahnya saat kita tersesat. Jadi sekali lagi kalau kita lagi tersesat hari ini, pandang wajah Tuhan aja. Nyanyiku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Nah itu Pak. Wajah Tuhan, waktu wajah saudara dengan wajahnya Tuhan berpandang-pandangan, percayalah ada sesuatu yang akan diimpartasikan. Daripada lihat masalah, lihat suamimu makin sakit hati, lihat sosmednya pelakor makin sakit hati, lihat mertua sakit hati, lihat buku tabungan stres, pegang kepala tepok jidat terus, tuh tabunganku kok enggak naik-naik ya Tuhan, tambah stres. Tapi satu hal, jangan pernah tinggal dalam masalah karena Tuhan tidak pernah sembunyikan wajahnya. Lebih baik kita pandang wajah Tuhan. Lihat ya yang kedua, Tuhan membebaskan kita dari musuh-musuh kita. Tuhan itu pasti datang. Tidak mungkin Tuhan tidak datang. Walaupun hari ini engkau belum melihat
jawabannya. Jawaban Tuhan pasti datang untuk membebaskan kita, bahkan Tuhan menyelamatkan kita sampai anak cucu kita. Pasti diselamatkan. Itu sebabnya dengan 3 hal ini, maka malam ini yuk tidak ada orang yang stres lagi. Ya, kalau saudara lihat 3 hal ini akan membawa kita hidup berkemenangan. Percayalah, malam ini jangan tinggal dalam masalah, keluar dari masalah. Jangan terus tinggal, move on. Karena apa? Karena yang pertama, kita lihat, yang pertama karena Tuhan itu sangat memperhatikan teriak kita yang sudah sangat lemah. Pastikan malam ini kalau kita tidak tinggal dalam masalah, kita hari ini datang sama Tuhan. Tuhan perhatikan kita loh. Yang kedua, Tuhan itu melepaskan kita dari musuh yang kuat. Siapa yang sangat lemah, siapa yang dapat musuh yang sangat kuat, Tuhan itu pasti melepaskan. Dan yang ketiga, Tuhan mengeluarkan kita dari dalam penjara. Jadi sekali lagi, waktu kita bisa move on, maka kita akan lihat bahwa Tuhan akan melakukan bagian. Nah, bagian kita apa? Simple, saudara. Buka di Mazmur 69, ayat 33 sampai 34. Setelah itu kita selesai. Ini ayat yang terakhir. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali, sebab, nah diulang lagi, Tuhan mendengarkan orang-orang yang miskin, tidak memandang hina orang-orangnya yang dalam tahanan. Siapa yang lagi miskin, tidak bisa berbuat apa-apa, dalam tahanan, terpenjara oleh masalah, 3 hal, buka bagaimana kita hari ini jangan tinggal dalam masalah. Apa yang firman Tuhan mau katakan? Bersukacitalah, ya. Yang kedua, cari Allah. Itu tadi. Dan yang ketiga, tabahkan hati, yaitu biarlah hatimu hidup kembali. Siapa yang hatinya sudah kecut dan tawar hati, bangkitkan. Jangan lagi. Siapa yang berduka cita, mulai malam ini bersukacitalah. Orang yang keluar dari masalah, tidak tinggal dalam masalah, bawaannya bukan berduka cita. Jadi mulai malam ini sebelum tidur, yuk sukacita. Besok urusannya Tuhan. Lihat Bu NN kesaksian tadi. Tidak bisa makan, tapi tidak mati. Nah itulah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu kalau dia pelihara kita, sesulit-sulitnya orang benar, Tuhan pasti menopang. Asal kita bisa keluar dari masalah, kita bisa bersukacita malam ini, kita mau cari Allah, kita mau tabahkan hati kita, mencari Tuhan, percayalah. Malam ini kita akan melihat bagaimana Tuhan itu pasti akan memperhatikan, ya, melepaskan saudara dan saya, bahkan Tuhan itu juga akan mengeluarkan kita. Itu janji Tuhan. Jadi sekali lagi, kita jangan pernah tinggal dalam masalah, karena masalah tidak akan pernah mengendalikan hidup kita selama-lamanya. Masalah itu ada expirednya, kita tidak perlu merenungi masalah. Semakin kita merenungkan firman, tinggal dalam firman, kita tinggal dalam hadirat Tuhan dengan bersukacita, cari Allah, bahkan kita hari ini tabahkan hati, maka kita akan melihat kemenangan yang pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Baik, puji nama Tuhan. Berikan dulu tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala yang sudah menyampaikan sharing firman Tuhan. Baik, saya akan buka room chat ya. Silakan buat Anda yang ingin bertanya seputar tentang khotbah kita malam hari ini. Mungkin tadi ada yang sempat tertinggal, atau mungkin signalnya agak kurang bagus sehingga kurang jelas, atau mungkin bertanya seputar ya pokoknya khotbah kita pada malam hari ini. Saya persilahkan ya. Sekali lagi juga terima kasih buat Bu NN yang sudah menjadi berkat buat kita lewat kesaksian yang luar biasa. Baik, adakah yang mau sampaikan ya pertanyaan? Boleh, silahkan yang mau bertanya. Puji nama Tuhan. Baik, silahkan ya. Apakah ada yang mau menyampaikan pertanyaan lewat chat? Silahkan. Chat sudah dibuka ya. Room chat sudah dibuka. Silahkan sampaikan pertanyaan
Shalom Bu, suami saya sekarang sudah sampai tahap kasasi. Dia sebegitu benci, ya sebegitu benci, tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga kami. Makanya dia naik terus ke tahap kasasi. Saya jadi kasihan Bu, saya jadi minder dan malu. Bu, kenapa dia begitu bencinya ya sama saya? Kira-kira kenapa ya Bu ya? Silakan Bu. Ya, ini hal yang Ibu alami, bukan Ibu sendiri. Rata-rata orang yang konseling sama saya, ya, yang suaminya sudah nekat, apalagi dikompor-kompori sama pelakor, itu rata-rata memang seperti itu. Dia akan terus tahap terus. Tidak apa-apa, Bu. Tidak usah malu, karena kan itu miliknya Ibu, dan Ibu bertahan kan bukan karena harga diri, tapi karena memang Ibu mau taat sama apa yang Tuhan mau. Jadi sekali lagi Ibu tidak perlu minder, Ibu tidak perlu sedih, tidak perlu tinggal dalam masalah, tidak perlu melo sengsaranya, habis manis sepa dibuang ya. Ibu bukan orang yang buangan. Sekali lagi Tuhan tidak pernah buang Ibu, sekalipun suami Ibu berusaha membuang Ibu, mencari pasangan, mencari istri yang baru, tapi sekali lagi seperti khotbah saya, Tuhan itu tidak pernah sembunyikan wajahnya buat Ibu. Ibu pandang wajah Tuhan aja, jangan lihat wajah suami terus, nanti tambah pusing ya. Tidak usah lihat wajahnya, wajahnya semakin garang nanti kalau dilihat. Apalagi kalau orang sudah mulai buta matanya. Biasanya saya pernah dengar seorang yang cerita, Bu, saya itu pernah tahu ilmu-ilmu seperti itu. Memang dalam perdukunan, kalau orang itu lagi dikacaukan dengan pasangan rumah tangganya, yang dibuat benci pertama kali itu pasti istrinya. Musuhnya yang paling besar itu istrinya, ya. Makanya saya pernah cerita kesaksian saya. Saya pernah cerita pada waktu suami saya sudah membuang wanita ini. Apa yang diancam wanita ini? Karena suami saya mau ambil anaknya. Wanita itu bilang gini, oke, aku tidak akan nuntut anak, ya, karena memang kalau anak di bawah umur itu kan hak asuhnya mamanya. Sebenarnya kan tidak bisa ikut suami saya. Nah, dia ancam suami saya bilang gini, aku izinkan dua anak ikut kamu, asal kamu tidak kembali sama Ibu Eli. Kamu kawin lagi boleh, tapi tidak boleh kembali sama saya. Kalau kembali sama saya, dua anak itu bakal diambil. Nah, dari situ saya mulai ingat perkataan ibu yang pernah bicara sama saya. Musuh utama pasti adalah istrinya. Makanya ibu jangan takut, jangan tinggal dalam masalah. Ibu tetap semangat aja. Ini bukan bagian ibu lagi. Bagian ibu tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam firman, ya. Dan ibu tinggal dalam iman, percaya aja sama Tuhan, percayalah. Yang melakukan pembelaannya nanti Tuhan dengan tiga hal. Tuhan yang akan melepaskan ibu dari apapun keadaan yang sudah sangat lemah. Tuhan yang akan hari ini ya, Tuhan yang akan memperhatikan ibu, bahkan Tuhan juga akan mengeluarkan ibu nanti dari penjara. Semuanya itu akan Tuhan lakukan. Tuhan perhatikan kok perkara ibu hari ini, Tuhan melepaskan dan Tuhan pasti mengeluarkan ibu dari penjara pelakor. Percayalah, ibu cuma hari ini Tuhan mau apa? Konsisten, bersuka cita aja. Ibu jangan sampai hari ini cari pertolongan di luar Tuhan, ibu tetap hari ini tabahkan hati. Kalau memang ibu tidak diperdulikan, ibu dibuang sampai rasanya dulu kayaknya benci sama saya, ibu tabah aja. Karena ini cuma sesaat. Tidak mungkin pelakor bisa menang atas ibu. Tidak mungkin musuh bisa menang atas ibu. Walaupun kelihatannya musuhnya ibu sangat kuat hari ini. Bisa sampai tingkat kasasi segala. Ya, percayalah kemenangan pasti di pihak orang benar. Ibu tetap semangat. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan sudah dijawab ya pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan kedua. Ada seorang ibu yang terkena penipuan online. Kemudian dia berdoa, Tuhan berikan jalan keluar. Lah kok ada peluang untuk kerja ke luar negeri, tapi legal, bukan ilegal ya. Nah, apakah itu benar-benar jalan keluar dari Tuhan, Bu? Karena saya tahu ibu kan pernah bilang jangan karena nggak mungkin kan beli undian kemudian dapat duit gitu, harapannya duit gitu kan, nggak mungkin. Nah, kalau pergi kerja ke luar negeri kan nanti bisa bayar utang online atau penipuan online ini, begitu ya. Nah, gimana Bu? Kalau menurut saya sudah yang nggak legal-legal itu kan ya bukan
dari Tuhan? Coba dipikir. Kalau memang dari Ini Tuhan legal, pasti katanya kerjanya, peluangnya kerja ke luar negerinya legal, legal legal. gimana? Ya, Ya, kalau Ibu sudah dapat yang legal, Ibu bawa lagi dalam doa, ya. Kalau memang Ibu punya damai sejahtera dan semuanya lancar sampai Ibu bisa bekerja, ya, ya itu berarti Tuhan juga buka jalan. Tapi menurut saya ada banyak orang yang hari itu saya bilang jangan, Bu. Saya bilang gitu. Tapi ternyata kita percaya gini, kalau Tuhan itu mau tolong Ibu, memang enggak mungkin uang turun dari surga. Tapi yang Tuhan tolong Ibu itu gimana? Nanti Tuhan akan kirim cara yang ajaib. Tiba-tiba nanti sebelum Ibu berangkat ke luar negeri, ada orang yang nawari pekerjaan, jabatan. Pernah kan ada kesaksian di Victory, Ibu ini punya hutang, suaminya hutang yang nggak mungkin bisa terbayar. Tahu nggak, Ibu ini coba lulusan, kalau nggak salah waktu itu lulusan SD atau SMP. Tapi tiba-tiba ada pekerjaan lowongan baru, dia diangkat jadi manajer berapa daerah, langsung gajinya di-upgrade sampai berlipat-lipat. Secara akal mana mungkin di era zaman now orang yang pendidikannya rendah, wong yang ngelamar manajer lulusan S1, S2 aja banyak. Kenapa kok ibu ini bisa dipilih? Nah, itu pasti Tuhan. Makanya hari ini jangan mengecilkan kuasa Tuhan. Bagian ibu hari ini doakan lagi sekali lagi, diuji lagi Tuhan. Kalau ini memang dari Tuhan, aku minta tanda semuanya lancar sampai aku berangkat. Tapi kalau bukan dari Tuhan, Tuhan pasti kirim cara dari surga dengan cara yang ajaib sampai aku bisa keluar dari jerat hutang. Itu aja. Karena Tuhan lagi memperhatikan ibu juga hari ini ya. Tuhan pasti akan mengeluarkan ibu juga dan Tuhan pasti akan melepaskan. Itu sudah janji Tuhan satu paket. Kalau sudah diperhatikan, Tuhan pasti akan melepaskan dan mengeluarkan. Itu jadi satu paketnya Tuhan. Jadi ibu tidak usah takut ya. Doa diuji lagi sekali lagi, Bu. baik, puji nama Tuhan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengendalikan pikiran yang kadangkala ya mungkin mengintimidasi kita saat kita masih ada di ruang tunggu Tuhan ya, mengendalikan pikiran kemudian untuk bisa bertahan begitu menunggu waktunya Tuhan, bagaimana Bu? Nah, gini, saudara tahu, iblis kan bekerjanya berkeliling mengaum-ngaum. Iblis itu mengaum-ngaumnya bukan seperti mengaum-ngaumnya itu, ya itu tadi, ngerusak pikiran. Karena apa? Kan kita enggak pernah dengar suara iblis ya. Iblis kan enggak mungkin suara gitu, enggak ya. Tapi iblis main di mana? Pikiran. Tangkap ya. Jadi apa yang iblis aum-aumkan itu bukan suara audible, tapi selalu main di dalam pikiran. Nah, kita tahu kalau iblis itu selalu taruh pikiran yang negatif. Tapi kalau Tuhan selalu apa yang digemakan firman Tuhan. Jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hati, kuatkan, teguhkanlah hatimu, jangan cemas ya, dan pokoknya jangan takut, khawatir yang urusannya dengan pikiran dan hati itu selalu diperkuat sama Tuhan. Nah, tergantung dari sikap kita. Sikap hati kita gimana? Kita mau percaya dengan suara aum-aumnya iblis yang mengaum-ngaum, yang negatif, atau kita lebih percaya suaranya Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Sekalipun gunung-gunung bergoncang, aku tidak akan pernah bergoncang. Kasih setiaku tidak pernah beranjak. Nah, kalau kita memperkuat kita dengan kasih setia Tuhan yang nggak pernah beranjak, responnya itu apa? Pasti sukacita. Anggap ya, kita pasti sukacita, kita pasti tabahkan hati, dan kita pasti akan sungguh-sungguh makin cari Tuhan juga. Nah itu, jadi sekali lagi cara yang paling gampang menangkal setiap intimidasi pikiran yang di dalam pikiran kita, yaitu apa? Kita tahu kalau yang negatif pasti bukan dari Tuhan. Tolak dalam nama Yesus. Semua yang negatif, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, itu cuman boleh kita lihat sampai di luar, tapi tidak boleh tinggal di dalam pikiran. Tangkap ya, kita tidak boleh mengizinkan hal yang menjelek di dalam pikiran. Makanya firman berkata apa? Pikirkanlah, berarti harus dipaksa. Pikirkanlah yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang mulia. Jadi kita paksa pikiran kita tiap hari, dak.
Tuhan pasti tolong saya. Enggak, Tuhan pasti lepaskan aku. Enggak, Tuhan pasti hari ini akan mengeluarkan aku dari setiap musuh-musuhku mau sekuat apapun. Itu dipaksa, saudara. Kita hari ini peperangan di pikiran. Kalau kita sebagai manusia enggak maksa pikir yang baik, siapa yang maksa pikiran kita? Pasti iblis. Makanya kita paksa pikiran kita, jangan mau pikiran yang ditaruh di iblis yang dipikirkan. Tapi seringkali manusia mikirnya iblis loh. Kita jarang maksa pikiran yang ada di pikirannya Kristus. Tapi kita sering kalau pikirannya iblis yang boleh tinggal. Makanya setiap kali iblis mengaum-ngaum tanpa kita sadari, kita taruh terus di dalam pikiran, kita tangkap terus. Itu yang akan melemahkan iman kita. Dan kalau iman kita lemah, iblis tahu kata kuncinya. Iman tanpa perbuatan, maka apa saudara? Mati. Iya itu pikiranmu mati, pikiranmu sudah tidak jalan, imanmu nol. Tapi kalau iman sudah percaya, disertai pikiran yang baik, yang manis, yang sedap didengar, hatimu connect damai sejahtera, maka iman plus perbuatan adalah hidup. Itu sebabnya iblis itu tidak akan pernah berhenti. Haum, haum, haum. Dia bilang gini, suamimu, suamimu, gitu ya. Harga dirimu, keuanganmu tuh bokek, bokek. Iblis tidak pernah berhenti itu. Karena iblis tidak mau. Iman plus perbuatanmu hidup. Oh, nggak mau dia maunya iman perbuatanmu, perbuatan orang benarmu ndak ada, pikiranmu sudah ndak bisa jadi pikiran yang positif, maka semuanya akan mati. Itu sebabnya kalau kita mau lihat kuasa yang besar hari ini, yuk iman plus perbuatan itu jalan. Paksakan pikiran kita, pikiran yang dari Kristus, yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang mulia. Kalau ada negatif, cepat tolak dalam nama Yesus. Hidupku bukan ditentukan apa yang aku pikirkan, tapi hidupku ditentukan apa yang Tuhan pikirkan. Ya, itu aja. Makanya kita ini berharga, ya. Kita ini ada di dalam pikiran Tuhan, kita ada di dalam tangannya Tuhan, kita ada di dalam pemandangannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik ya. Nah, ada banyak pertanyaan tentang tadi juga yang masih di pengadilan nanti apa namanya, semangat aja ya, jangan menyerah ya, Tuhan pasti tolong. Baik, ini ada pertanyaan, suami itu suka menghindar kalau diajak mau berdua gitu ya, mau ajak pergi atau apa segala macam, malah dia pergi sendiri gitu ya ke tempat-tempat karaoke dan ya udah hidupnya di luar sana, banyak di luar sana. Nah, terus bagaimana ya Bu, seharusnya sikap saya kepada suami yang model begini nih, begitu. Silakan Bu. Ya, ibu-ibu, memang kalau sudah suami sudah mulai kena pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik, kebiasaannya nanti pasti berubah. Yang tadinya sayang sama kita, ya, itu pasti berubah. Jadi ibu-ibu jangan lebay. Bapak-bapak juga kalau istrinya sudah error, jangan lebay lah. Sudah, kita yang penting tetap doakan dia. Waktu dia keluar, nggak usah dilepas dengan, wah, dulu saya gitu, tapi lepaskan dengan Immanuel. Saya sering ngajari kan, kalau suamimu lagi mau pergi karaoke, mau kemana, ya, sudah cuekin kita, kita jangan bales dengan yang jahat. Nanti kasih, nggak nutup banyak. Apa yang jahat itu tidak bisa merebut yang baik. Tapi kalau kita melepas dengan kebaikan, maka kebaikan kita pasti ngalahin kejahatan. Jadi lepas aja, kalau dia mau pergi, bukan kita setuju dengan perbuatan dia pergi ke karaoke, tapi kita melepaskan dalam anugerahnya Tuhan. Kita bawa dalam doa, kita perangi dengan perkataan kita bahwa aku percaya suamiku dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan dimanapun dia berada. Ada malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling. Kalau dulu saya berkata gini, aku perintahkan 2 malaikat Tuhan duduk di pundak kanan kirinya, suamiku membisikkan kata bertobat dan pesan-pesanku. Itu selalu saya ucapkan, ya. Itu boleh diucapkan, ya. Aku memerintahkan 2 malaikat Tuhan duduk di pundak kanan kirinya suamiku, membisikkan kata bertobat dan pesan-pesannya Tuhan, ya. Itu aja. Jadi perintahkan aja malaikat untuk menjagai suami. Kita kan hari ini, kita ini punya bodyguard, ya. Kita percaya dalam hidup
kita ketika tahu kita memerintahkan malaikat, maka malaikat Tuhan juga pasti akan duduk di pundak kanan kirinya. Kalau nggak salah itu ada ayatnya, coba saya tarik ya. Karena saya mulai dari dulu selalu praktek kata-kata itu. Aku perintahkan 2 malaikat Tuhan duduk di pundak kanan kirinya suamiku. Itu aja ya, pasti. Saya pernah kan kesaksian berulang kali. Suatu kali suami saya pernah marah gini, kamu jangan doakan saya. Hari ini aku stres, itu karena aku tahu, bukan karena masalahku, tapi karena kuasa doamu. Setiap malam aku nggak bisa tidur karena kuasa doa yang aku rasakan. Kita percaya dengan kuasa doa, membuat orang berdosa itu tidak pernah damai sejahtera. Karena begitu kita berdoa, begitu juga kuasa Tuhan saat itu pasti bekerja. Nggak mungkin doa kita itu nggak ada kuasanya. Doa kita itu pasti besar kuasanya. Ya, itu aja Ibu. Jadi tenang aja Ibu, dicuekin enggak apa-apa. Yang penting Tuhan enggak cuek ya. Ibu percaya suatu kali ini cuma proses sesaat yang nanti akan mengembalikan suami Ibu pada posisi dia bertobat dan cinta Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Baik ya, ada pertanyaan tentang ini kalau mencari pasangan hidup Bu. Nah ini mungkin ini single ya. Nah baru ada orang single yang tanya ya. Kan harus punya visi misi gitu. Nah kenapa kok pas tanya begitu kayak orang tuh langsung punya visi misi. Apa gitu pernikahan punya visi misi. Nah seharusnya pernikahan itu kan harusnya punya visi misi, betul nggak Bu? Nah gimana Bu? Ya, tapi tidak setiap orang bisa menerima ya. Kalau belum apa-apa ditanya menikah visi misi. Ada seorang yang hampir mau menikah, hampir putus hanya karena pada waktu itu ditanya sama, kalau nggak salah suaminya tanya, kalau kamu hari ini ngalami masalah, mamaku sakit sama apa gitu loh. Pokoknya dia lebih bela orang tuanya, itu aja hampir putus gitu ya. Makanya kalau mau menikah lebih baik ya, walaupun visi misinya dia bisa ngomong yang muluk-muluk, tapi kalau sudah menikah ceritanya sudah lain. Makanya banyak yang bilang bulan promosi masih madu, setelah selesai bulan promosi ya racun yang diminumkan ya. Nah itu pernikahan itu seperti itu, banyak yang terjadi. Tapi sekali lagi yuk sebelum menikah ya, alangkah jauh lebih baik minta peneguhan Tuhan. Kalau ini bukan jodohku Tuhan, tolong Tuhan jauhkan. Nanti kan Tuhan punya cara. Kalau kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan kan jauh lebih tahu hati yang terdalam. Ya, kalau kita bisa ditipu karena kita tidak bisa selidiki hati pasangan kita. Tapi kalau Tuhan tidak bisa. Apa yang menjadi motivasi manusia, Tuhan itu tahu jelas. Makanya sebelum melangkah ke pernikahan, karena kalau sudah nikah, 1 hari pun suamimu bermasalah, kita nggak bisa cerai. Itu sebabnya sebelum menikah, berdoalah sungguh-sungguh, minta peneguhan dari Tuhan. Tuhan, apakah ini jodohku? Apakah ini tulang rusukku gitu ya? Doa sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh minta sama Tuhan, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik ya, sudah dijawab oleh Ibu Gembala kita. Nah ini ada pertanyaan yang cukup bagus ya, walaupun juga sering mungkin ditanyakan begitu antara beda suara hati sama suara Tuhan. Membedakannya itu caranya bagaimana ini mungkin untuk seorang pemula? Silakan Bu. Iya, memang antara suara Tuhan sama suara hati itu memang Tuhan ya bicaranya di hati jelas ya. Tapi gini, orang banyak dengar saya, banyak dengar suara Tuhan itu ndak ujuk-ujuk saudara, ngerti ya? Tapi kalau kita baca firman, di situ tuh Tuhan tuh sering kali bicara sama saya waktu saya baca firman. Sering kali ketika saya buka firman, saya gini ya, ternyata waktu saya baca, saya mulai merenung gitu ya. Tiba-tiba Tuhan tuh bicara, ini loh tujuannya aku proses hidupmu Eli, bukan sia-sia. Sering kali kalau saya sudah ingin dapat jawaban, makanya saya banyak orang yang beli pil sekarang, pil Alkitab yang 365 kapsul itu ya. Itu kalau sudah galau saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan mau bicara apa buat hidup saya. Lagi kalau saya buka firman, tepat loh, benar. Tuhan itu jawab langsung. Apa yang jadi kegalauan saya Tuhan tuh jawab. Nah, itu hebatnya Tuhan ya. Kadang-kadang kita percaya bahwa ketika kita mendengar suara Tuhan ya,
minta peneguhan ulang. Mungkin ibu ini bingung antara usaha, misalnya ada seorang bilang ini, ibu, kalau saya mau usaha, kira-kira Tuhan itu jawabnya gimana ya, Bu? Saya itu juga tidak pinter dengar suara Tuhan. Tapi kalau suara hati rasanya ya iya gitu ya. Tapi apakah ini benar? Saya cuman kadang-kadang minta peneguhan Tuhan tuh sampai 2-3 kali. Kalau 2 kali, kalau pertama Tuhan sudah kasih peneguhan, ya mungkin kita bisa uji lagi peneguhan kedua. Kalau jawabannya sama, sama-sama seperti arahnya tidak boleh dilanjutkan, lebih baik kita mundur. Karena berarti Tuhan tahu bahwa ini bukan pekerjaan yang baik. Nanti kita sabar, pasti Tuhan kasih pekerjaan. Saya dulu pernah tidak taat sama suara Tuhan. Saya bangkrut, saudara. Tidak pernah kerja, kerja sekali, bangkrut, saudara. Ya, usahanya bangkrut, mau nangis rasanya. Duh Tuhan, mau kepingin merintis usaha sekali aja kok ya sekali ini ya. Tidak dikasih jalan, malah bangkrut, saudara. Ya, itu sebabnya hari ini lebih baik kita kalau dengar suara Tuhan itu merenung sejenak, jangan cepat-cepat. Karena dibalik semua kesabaran kita nanti Tuhan bisa bicara. Itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Nah, pertanyaan terakhir ya, karena waktu ya, saya mau bertanya menyampaikan pertanyaan. Nah, ini suami menggugat cerai dan dia mau menikah dengan pilihan orang tuanya. Sedangkan dengan ibu ini mereka sudah 2 tahun menikah dan belum punya anak. Nah, kemudian ya apakah memang itu bukan jodoh saya, katanya begitu ya. Karena suaminya menggugat cerai dan mau menikah lagi dan itu mau pilihan orang tuanya. Dan kemudian begini Bu, belum punya anak dan orang tua saya pun juga sepertinya menyetujui dan udah move on aja. Kamu juga menikah lagi aja gitu, buka hati buat yang lain. Gimana ini Bu? Silahkan. Ya, pernikahan Kristen tidak boleh seperti itu. Itu namanya pernikahan yang semau-maunya sendiri. Ya, kita tidak bisa seperti itu. Saya pernah konselingi seorang ibu, bahkan dari sisi rohani, pembimbing rohaninya menyetujui dia cerai. Ya, bahkan dari sisi orang tuanya juga, sudahlah kamu masih cantik, karena memang ibu ini cantik, usianya masih 33. Dan dari itu juga ada yang sudah mulai mau melamar dia. Itu pilihan yang nggak gampang. Tapi saya cuma satu-satunya orang yang ada di samping dia, sekitar dia, yang berkata, jangan bercerai. Sekalipun suamimu melupakan kamu dan anak-anak, masih ada Tuhan yang tetap ingat sama kamu. Walaupun orang tuamu mendukung, bahkan sudah mendatangkan jodoh yang mau melamar hidupmu, jangan pernah bercerai. Tapi pembimbing rohani saya juga loh Bu, suruh saya move on. Katanya suami saya sudah keterlaluan. Sudahlah, yang keterlaluan itu di tangan Tuhan semuanya nanti bertobatnya jadi baik. Singkat cerita, untung ibu ini ikut omongan saya. Dia juga sampai susah juga ya. Waktu itu keuangan susah ya, bahkan dia jual apa aja yang namanya jual jual barang-barang kosmetik semua dijual ya tuh, itu semua pokoknya apa yang dia bisa kerja halal, dia kerjain semuanya halal. Saudara tahu apa yang Tuhan lakukan dengan ibu ini? Hari ini ibu ini dipulihkan Tuhan luar biasa. Suami istri hari ini sungguh-sungguh dalam Tuhan, bahkan pekerjaannya hari ini dibuat sukses. Makanya kalau dia WhatsApp saya, dulu kalau enggak inget omongannya, ya dia panggil saya Cece Eli, mungkin hidup saya hancur, hari-hari ini hancur, benar-benar hancur. Tapi Tuhan pulihkan rumah tangganya, pekerjaan usahanya, bahkan anak-anaknya dipulihkan Tuhan semuanya. Sekarang itu jadi keluarga yang happy family loh. Kalau saya lihat foto-fotonya, dia lagi posting di Instagram, saya lihat tuh kebesaran Tuhan, hari yang mau dijodohkan sama orang tuanya sendiri. Ibu, bertahanlah karena semua ini hanya sesaat. Ibu percaya kalau Tuhan di pihak ibu, ibu bertahan karena ibu mau taat sama firman, bukan taat sama orang tua. Tuhan itu pasti bela ibu luar biasa, tidak segan-segan lagi. Ya, itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada satu pertanyaan yang boleh masuk, masih ada waktu Nggak 2 ada. menit.
Nggak Nggak ada ada ya. lagi, udah. Baik, terima kasih Bu Gembala yang sudah menjadi berkat buat kita semua. Baik, untuk selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan doa syafaat dan nanti akan ditutup doa berkat oleh Ibu Gembala kita. Silakan yang akan berdoa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami akan istirahat. Kami percaya bahwa kami sudah tidak mau lagi tinggal dalam masalah, kami sudah move on, kami sudah serahkan semua masalah kami ke dalam tangan-Mu, dan kami tahu kami tidur, kami akan menikmati berkat Tuhan, karena Engkau mencintai kami, Engkau memberkati kami yang sudah benar-benar move on malam ini dengan firman-Mu. Tuhan berkati Bu NN, berkati dalam perjalanannya, dia akan semakin mengenal, mengerti arti kehidupan. Terima kasih, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya.